TNI menyebut korban sipil tewas ledakan amunisi kedaluarsa yang dimusnahkan di Pamengpeuk, Garut, Jawa Barat adalah warga yang datang ke lokasi pemusnahan dan mengumpulkan sisa ledakan. Aktivitas itu disebut biasa terjadi di lokasi. Memang masyarakat di sana sudah terbiasa mengetahui tentang adanya pemusnahan tadi. Nah, hasil perkiraan awal analisa kita kenapa masyarakat ikut menjadi korban, kemungkinan besar bahwa setelah terjadi peledakan, mereka berbondong-bondong datang ke tempat lokasi ledakan untuk mengumpulkan logam-logam sisa dari amunisi yang sudah diledakkan tadi. Karena kan memang itu bisa dijual, Mbak. Ada nilai jualnya kan, sisa amunisi, sisa serpihan dari granat, kemudian dari mortir yang sudah kadaluarsa yang sudah diledakkan tadi. Nah, namun keluarga korban membantah. Korban disebut sudah lama bekerja untuk TNI, bukan warga yang spontan datang ke lokasi pemusnahan untuk mengumpulkan sisa amunisi kedaluarsa. Saya minta pertanggungjawaban mungkin karena bapak saya di situ bukan seperti yang orang-orang pikirin. Bapak saya bukan dulu. Bapak saya di situ kerja sama tentara. Ya, bapak saya kerja sama tentara. Saya tahu dari zaman saya sekolah. Saya tahu bapak saya sudah lama kerja. Sudah lama bapak saya udah kemana-mana, udah ke Manado, ke Makassar, ke Bali, ke Jakarta, Mabes TNI. Saya tahu Pak. Oh, ya artinya posisinya kerja. Adanya warga sipil di sekitar lokasi pemusnahan amunisi kedaluarsa dikritik aktivis warga sipil yang juga Direktur Imparsial Ardimanto Adiputra. Menurutnya jatuhnya korban yang bukan hanya dari kalangan prajurit jadi sinyal kuat adanya kelalaian dalam pelaksanaan standar operasional pemusnahan amunisi. Investigasi menyeluruh dan transparan pun sangat direkomendasikan untuk kasus Pamengpeuk yang merenggut 13 nyawa manusia secara sia-sia. Pemirsa, apa saja kritik aktivis sipil terhadap ledakan amunisi kadaluarsa milik TNI Angkatan Darat di Garut, Jawa Barat? Kita bahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio sore ini. Peneliti Imparsial Riyad Putuhena. Riyad, terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Tadi kalau kita sama-sama mendengarkan keluarga mengaku bahwa korban ini bekerja. Artinya mereka tidak memulung, mereka tidak cross-passing lokasi, tidak spontan datang, tapi bekerja dengan TNI. Apakah itu diperbolehkan? Oke. Pertama-tama kami mengucapkan bela sungkawa dulu ya atas jatuhnya korban dalam peristiwa ledakan di Garut. Ada 9 warga sipil dan 4 personil TNI. Ya. Bagi kami jatuhnya korban tersebut adalah salah satu bentuk ketidakprofesionalan tentara ya. Hal itu paling tidak bisa kita nilai dari 2 aspek. Yang pertama dari segi SOP atau norma, yang kedua dari implementasi. Nah, dari segi norma ini seperti apa sebenarnya? Nah, karena kalau kita masih ingat, belum lama, 1 tahun yang lalu, ada peristiwa meledaknya gudang milik Kodam Jaya di Kabupaten Bogor. Kalau Mbak masih ingat, waktu itu Panglima TNI dan Kasat Maruli Simanjuntak itu punya pendapat yang menarik, mengatakan bahwa memang salah satu problem dari disposal amunisi itu adalah SOP yang terlalu panjang, sehingga Kasat waktu itu menyampaikan bahwa perlu ada evaluasi terhadap SOP. Itu tahun lalu. Nah, itu yang jadi pertanyaan dalam 1 tahun terakhir, apakah sudah ada evaluasi terhadap SOP disposal amunisi tersebut? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menarik adalah pelibatan warga sipil dalam proses disposal amunisi itu sebenarnya dimungkinkan warga sipil itu terlibat, tapi bukan sembarangan warga sipil. Warga sipil yang memiliki kompetensi khusus, jelas. Entah ahli alat peledak, ahli bahan peledak, artinya ahli mereka meledakan. Harus ditrain dulu dong oleh TNI. Betul, harus ada kompetensi khusus, bukan sembarangan orang. Nah, itu yang kami lihat pertama. Kenapa kok ada warga sipil itu? Karena ini fakta yang nggak mungkin dibantah lagi bahwa ada korban 9 orang di lokasi. Itu sangat banyak, 9 orang itu sangat banyak sekali. 1 aja udah banyak, Mbak, menurut kami. Jadi fakta itu yang tidak dapat terbantah bahwa ada orang yang meledak karena kena ledakan. Itu. Nah, kami menilai peristiwa atau pelibatan warga sipil ini bentuk ketidakprofesionalan tentara. Kalau kita lihat misal begini, Mbak. Tentara itu kan sekarang belakangan itu trennya dalam 10 tahun terakhir atau bahkan dalam beberapa bulan terakhir, trennya tentara itu selalu ditarik-tarik oleh politisi sipil masuk ke dalam ruangan sipil. Oke.
Tapi yang menjadi aneh untuk urusan-urusan militer malah warga sipilnya yang disuruh masuk. Jadi semacam operasi perang selain militer, bukan operasi militer selain perang lagi nih. Jadi di situ alasan tertarik. kenapa Anda atau imparsial mengatakan bahwa ini bentuk ketidakprofesionalan Betul, TNI. ketidakprofesionalan tentara. Oke, oke. Tapi kalau kita bicara lokasinya sendiri, itu adalah lahan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA, dan itu memang sudah lama digunakan untuk penghancuran bahan meledak oleh militer. Jadi kita nggak mau cari apakah warga yang salah, apakah TNI yang miss di sini, tapi sebenarnya apa yang terjadi? Itu lokasi atau lahan itu memang sudah dikhususkan untuk pemusnahan bahan bakar. Jadi praktek kalau nggak salah di Garut itu di lahan BKSDA itu udah 10 tahun jalannya, bukan 10 tahun, sejak 2010 memang sudah rutin. Oh, berarti duluan warga yang tinggal di situ dong? Ya jelas kalau itu ada warga di sekitar situ. Cuma begini, praktek disposal amunisi di lahan BKSDA itu yang sudah berlangsung belasan tahun itu, yang kemudian melibatkan warga sipil itu kemudian dianggap sebagai hal yang lumrah. Sehingga ketika ada waktu ada jatuhnya korban berjatuhan, yang pertama kali sasaran disalahkan adalah warga, karena warga trespassing tadi kata Mbak, atau memulung sisa-sisa. Nah sebenarnya ini yang harus diperjelas dari hasil investigasi. Kok bisa ada warga sipil di situ, sebagai apa mereka di situ itu? Itu harus clear, dijelaskan ke publik. Ya kan? Karena kalau kita lihat belakangan dalam 2 hari terakhir dari keluarga korban khususnya, memang sudah ada beberapa keluarga korban yang marah, yang menolak, dibilang bahwa mereka itu quote and quote mulung di situ. Mereka kerja. Nah kalau kerja ini bingung lagi, karena kalau warga itu kerja di wilayah tersebut, pertanyaan pertama, siapa pemberi kerjanya? Hubungan hukumnya seperti apa? Pada undang-undang, pada rezim hukum mana dia tunduk? Apa ada BPJS-nya dan lain sebagainya? Itu saya pikir keterangan yang harus clear disampaikan oleh Panglima TNI. Mungkin itu. Oleh Panglima TNI, tapi kemudian pejabat setempat, Gubernur KDM bilang bahwa ini merupakan risiko kerja. Kalau gubernur bisa bilang ini risiko pekerjaan, artinya gubernur sendiri mengakui bahwa itu sebagai bentuk pekerjaan yang legal. Ya. Kalau risiko pekerjaan jadi lebih lucu lagi, karena kita harus lihat namanya pekerja itu ada banyak klasifikasinya. Apakah dia pekerja untuk waktu tertentu, PKWT, PKWTT, atau pekerja harian lepas. Nah kalau itu sudah didudukan persoalan itu sudah terang, baru kita bisa lanjut lagi ke soal perbaikan standar operasional prosedur, khususnya disposal amunisi. Cuma statementnya KDM itu saya pikir menarik ya, Kang Deddy Mulyadi, soal risiko kerja, karena itu melahirkan banyak sekali konsekuensi hukum. Kalau misal orang-orang itu nanti pertanyaan sederhananya gini, kalau mereka tenaga kerja diupah berapa, UMR apa enggak, kan persoalannya jadi makin runyam. Kontraknya seperti apa tadi, seperti yang Anda bilang. Meskipun kita apresiasi kemudian akan ada bantuan langsung kepada para korban dan semua dijamin sampai pemakaman, atau anak-anaknya, anak-anak korban dijamin sampai lulus kuliah, itu kita apresiasi. Itu terjadi walaupun istilah yang dipakai santunan, itu terjadi juga misal pada korban Kanjuruhan, korban gagal ginjal GGAPA, gagal ginjal anak itu. Memang sikap pemerintah biasanya langsung ngasih santunan, itu ya kami apresiasi juga. Oke, sebagai komunikasi politik mungkin ya. Sayang sekali kita juga sudah mengundang keluarga korban, tapi sebagian tidak meresponsnya. Kemudian juga ada kepala desa yang kita undang juga untuk bergabung sore ini, tapi kemudian tidak ada respons. Oke, kita akan lanjutkan dialog di segmen berikutnya, pemirsa tetaplah bersama kami.